Halo Sobat Milenial and Gen Z dimanapun berada, kembali lagi bersama saya Yosafat, jurnalis dari IDN Times. Kali ini di Ngobrol Seluk hari ini saya akan membahas mengenai bagaimana progres dari Ibu Kota Nusantara bersama ahlinya, bersama orang yang memang sudah tinggal di sana. Berapa tahun Pak? Ya, tinggal di sana sepenuhnya sudah sejak sekitar bulan Maret tahun lalu. Jadi sekarang udah 1 tahun lebih. 1 tahun lebih. Mas Yos, Siap. betul. Bapak adalah staf khusus Kepala Otorita IKN bidang komunikasi publik, Pak Troy Pantau. Ya. Terima kasih Pak udah mampir di IDN Pak. Makasih diundang di IDN ini, luar biasa. Pak, bisa diceritain nggak sih Pak, ini kan publik ini banyak yang penasaran gitu Pak, progres dari IKN tuh sekarang seperti apa sih Pak? Iya, jadi mungkin tadi yang ditanyain, udah berapa lama tinggal di IKN gitu kan. Jadi sejak tahun 2025 kami pegawai otorita Ibu Kota Nusantara itu sudah menetap di Ibu Kota Nusantara. Jadi ada sekitar 1.174 pegawai otorita Ibu Kota Nusantara. Jadi ini ekosistem kotanya juga sudah mulai hidup, Mas Yos, gitu kan. Nah, kami tinggal di hunian-hunian rusun, ya, rumah susun, tapi itu apartemen gitu sebetulnya. Jadi di hunian tersebut 98 meter persegi untuk sementara ini yang dipakai ada 3 kamar, ada 1 kamar utama, ada kamar mandi dalam, dan kemudian ada 2 kamar yang ukuran lebih kecil begitu ya. Lalu dilengkapi dengan mesin cuci, lemari es, air panas, air dingin gitu, ada pantry, dan bahkan kualitas air yang diminum ya di kawasan inti pusat pemerintahan dan termasuk di rusun adalah kualitas air minum, Mas Yos. Iya, jadi air minum langsung dari tap water gitu, itu bisa dinikmati. Bahkan ada di kawasan Plaza Seremoni yang di depan Istana Negara, nanti bisa dilihat di videonya itu. Ada beberapa titik itu bagi pengunjung bisa mengkonsumsi air di situ refill untuk berarti refill gitu, Mas Yos. Jadi memang pembangunan IKN sini kan sebetulnya harusnya dimulai pada tahun 2020 ya ketika ditetapkannya Undang-Undang IKN. Nah, tetapi pada saat itu kita ketahui bahwa semua di seluruh negara dilanda wabah COVID. Ya. Nah, sehingga baru benar dimulai pembangunan itu pada tahun 2022. Nah, 2022 sampai 2024 itulah tahap pertama pembangunan Ibu Kota Nusantara. Nah, pada saat itu memang pembangunan sarana prasarana dasar gitu ya. Tetapi juga yang dibangun adalah untuk hunian kawasan dan bangunan eksekutif. Di situ ada kantor dan Istana Presiden ya, yang disebut dengan Istana Negara dan Istana Garuda. Nah, ini sudah rampung 100% ya. Kemudian ada kantor bersama kementerian. Nah, sudah rampung juga di sana. Nah, kemudian ada sarana untuk bendungan ya, Sepaku Semoy. Lalu ada fasilitas untuk kantor otorita Ibu Kota Nusantara sendiri ya. Nah, kemudian ada beberapa yang lainnya termasuk rumah sakit, Mas Yos. Nah, di Ibu Kota Nusantara saat ini sudah terbangun 3 rumah sakit. 2 rumah sakit swasta, 1 rumah sakit pemerintah. Yang pertama ada Rumah Sakit Hermina, ya. Kemudian ada Rumah Sakit Mayapada, lalu ada Rumah Sakit Kementerian Kesehatan. Semuanya sudah berfungsi aktif menerima pasien. Ya, saya sendiri juga salah satu orangnya juga pernah berobat gitu ya di kedua rumah sakit tersebut gitu ya. Ya, untuk untuk pengobatan umum, lalu juga untuk ada terapi, untuk fisioterapi itu sudah lengkap begitu, dan masyarakat di sekitar area juga bisa menggunakan, dan bahkan ada pengunjung ataupun mereka yang pas datang ke IKN mereka membutuhkan bantuan medis itu bisa dilayani dengan baik, dan bahkan kami juga ada klinik-klinik. Jadi Mas Yos, bahkan untuk rumah makan, kafe itu sudah ada semua di IKN. Jadi ekosistemnya sudah hidup, sudah terbentuk begitu. Kalau dari persentasenya sendiri nih Pak, mungkin berapa persen sih Pak udah mau rampung gitu Pak? Tadi kan tahap pertama gitu, berarti masuk ke tahap 2 berarti ya? Sekarang masuk ke tahap kedua. Tahap pertama ya boleh dikatakan sudah hampir 100%. Jadi ya memang yang harus diselesaikan
yang dijalankan oleh kementerian yang memang harus menuntaskannya, misalnya dari Kementerian PU yang pembangunan jalan tol ini memang sedang finalisasi ya. Nanti insya Allah, nanti puji Tuhan akhir 2026 ini jalan tol kita yang dari menghubungkan antara Balikpapan ke IKN maupun sebaliknya ini bisa fungsional, bisa selesai di akhir tahun 2026. Nah, kemudian Masjid Negara juga sudah rampung, sudah tuntas, dan bahkan kemarin pada Lebaran atau Idul Fitri tahun 2026 itu sudah dimanfaatkan. Bahkan pada saat bulan puasa itu sudah ya Masjid Negara, dan Masjid Negara ini bisa menampung 60.000 orang jemaah sebetulnya ya. Masjid Negara di IKN kemarin ada 10 sampai 15.000 jemaah hadir ya pada saat Lebaran, dan kemarin Idul Adha juga banyak sekali. Nah, kemudian di kompleks tempat religi namanya itu, selain Masjid Negara sudah terbangun Gereja Katolik, Santo Fransisius Xaverius yang nantinya akan menjadi basilika. Nah, ini sedang proses menuju basilika. Nah, Gereja Katolik ini sudah hampir final juga, jadi bisa dipakai. Nah, sekaligus Mas Yos, mungkin saya bicara juga tentang, tadi kan kita bicara ekosistem gitu kan ya, dan ada hubungannya dengan progres. Di Ibu Kota Nusantara itu juga disediakan tempat-tempat ibadah untuk seluruh agama ya. Jadi tadi Gereja Katolik ada misa juga diadakan di salah satu ruangan tempat ya, ada di wilayah kami. Nah, itu setiap hari Minggu ada misa untuk teman-teman ataupun mereka yang beragama Katolik. Lalu ada tempat ibadah untuk teman-teman Kristen. Itu juga sudah ada begitu ya. Dan bahkan kemarin anak-anak kita, adik-adik kita dari SMA Taruna Nusantara. Nah, mereka juga kami fasilitasi untuk beribadah ya di salah satu ruangan yang kebetulan ada satu gereja di situ yang melayani, dan adik-adik kita tuh ibadah di situ jam 7 pagi gitu. Nah, kemudian ada ibadah jam 10 pagi. Lalu juga ada untuk saudara-saudara kita dari agama yang lain. Jadi semua terlayani dengan baik, Mas Yos gitu. Nah, sekitar 1174 itu hanya pegawai otorita. Tetapi di situ juga ada pegawai-pegawai yang sudah berkantor. Ya, misalnya dari Bank Indonesia, di IKN itu sudah ada Mas Yos yang berkantor di situ. Kemudian juga ada dari BIN dan Polri. Nah, itu juga sudah ada. Lalu ada dari Kopassus. Nah, itu juga sudah ada. Lalu tentu saja dari yang bertugas dari Kementerian PU, Perumahan, dan beberapa dari Kementerian Perhubungan, karena sudah ada Bandara Nusantara yang saat ini menuju proses menjadi bandara umum. Kalau dari jumlah ASN-nya sendiri, berapa sih Pak? Kemudian mereka ini menempati berapa tower yang ada di IKN sana? Iya, jadi dari 1174 sekitar itu ya, untuk dari otorita, pegawainya memang sebagian besar adalah ASN. Ya. Dan mereka menempati, sekarang total ini kita ada 52 tower ya. 52. Iya, ada 51 tower keseluruhan yang ada beberapa yang memang ditempati oleh ASN ataupun pegawai dari otorita Ibu Kota Nusantara begitu. Nah, sebetulnya menarik begini Mas Yos, bukan hanya menempati hunian tersebut begitu ya, karena semuanya full ada di tempat tersebut ya. Dan mereka juga kami berikan fasilitas untuk mobilisasi. Jadi dari satu tempat yang ke tempat yang lain. Jadi kita punya konsep ataupun Ibu Kota Nusantara itu konsepnya sebetulnya 10 minutes walk city. Jadi 10 menit bergerak ke satu titik yang ke titik lain itu udah nyampe. Gitu. Karena memang kota ini dirancang sedemikian rupa untuk menjadi kota yang livable city. Artinya kota yang nyaman untuk dihuni gitu, dan juga lovable city. Artinya kota yang membuat orang itu merasa bahagia, enak lah gitu loh, kerasan gitu di situ. Nah, kami berikan fasilitas mobilitas ya, ada jadi kita ada rute-rute untuk bis. Ya. Nah, ada bis listrik juga di sana, jadi menghubungkan dari tempat hunian
pegawai menuju ke kantor. Nah, dari kantor lalu menuju ke misalnya mau ke Plaza Seremoni. Nah, Plaza Seremoni itu ada di depan istana, ya. Di situ juga seperti melting potnya apa namanya orang-orang untuk bisa ngafe. Ada kafe Mas Yos di situ. Ada kafe juga di situ. Ya, Excelso. Ya, nggak saya nyebutin merek, bukannya saya lagi jualan merek ya, tapi memang ini supaya tahu lah gitu ya, ada kafe di situ. Lalu juga ada Mixu juga sudah ada Rotio gitu kan ya. Lalu bahkan ada Electronic City, counternya itu juga ada situ. Lalu ada counter dari bank-bank dan ATM ya. Belum lagi ada dari UMKM, mereka kami sediakan. Jadi kami memberikan keleluasaan untuk usaha kecil menengah untuk ayo buka usaha di Otorita. Ya, kemudian disediakan booth. Ada satu tempat wilayah itu namanya Nusantara Park. Nah, di situ ada panggung, lalu kemudian ada panggung itu setiap malam itu nanti ada sajian kesenian, bukan hanya musik. Jadi ada kesenian daerah atau apa. Lalu ada acara tertentu, misalnya kemarin ada dalam rangka Lebaran, dalam rangka Paskah gitu ya. Dalam rangka Natal atau hari-hari besar yang lainnya termasuk Imlek, itu ada Imlek ada barongsai gitu. Kemudian Paskah ada lomba mencari telur Paskah. Lalu kemudian macam-macam. Di situ ada lomba melukis dan sebagainya. Lalu ada sajian kesenian daerah juga di situ. Lalu di sekitarnya ada booth-booth yang nanti warga itu bisa menikmati ya, sekedar bersantai di sore hari, pagi hari silakan. Dan satu hal Mas Yos, di IKN ini semua orang boleh masuk. Jadi tidak ada batasan, misalnya harus minta izin dulu atau misalnya harus melalui proses tertentu, tidak. Semua orang bebas masuk ke IKN. Kan dari Mas Wapres sendiri kemarin sempat berkunjung ke IKN gitu. Betul. Di videonya digambarkan bahwa banyak warga yang ke sana gitu. Yeah. Kalau dalam sehari itu kira-kira kalau ke IKN itu bisa kemana aja sih Pak, spot-spot yang bagus gitu buat foto? Iya, memang kami menamakannya kawasan inti pusat pemerintahan. Itu memang area eksekutif, legislatif, ya, yudikatif yang sekarang sedang dibangun pada saat ini, yang merupakan amanah dari Pak Presiden Prabowo Subianto kepada OIKN melalui Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara ya, Pak Basuki Hadi Mulyono. Pada tahun 2028 kompleks dan hunian bangunan legislatif dan yudikatif itu selesai. Ya, ini yang sekarang sedang dibangun. Spot baru buat foto nih berarti. Nah, itu juga nanti termasuk ya tempat-tempat yang cantik untuk difoto begitu ya. Dan itu jadi kalau kita bicara spot, nanti itu area-area tersebut ya ini area yang menarik gitu loh ya. Kebanyakan memang sekarang ada di area eksekutif. Yang tadi saya bilang nanti ini ada area eksekutif. Ada ini mungkin seperti ini. Ini kebetulan ada buku yang dibuat oleh teman-teman yang ke IKN memproduksi, namanya Merekam Sejarah Merawat Masa Depan Peran Kemerdekaan RI ke-80. Jadi ini tahun lalu. Jadi peringatan upacara HUT RI ke-80. Nah, ini wilayah yang menjadi favorit ini di depan istana. Kemudian ini yang saya sebut dengan Plaza Seremoni. Ya, nanti videonya bisa kita lihat lah Mas Yos ya. Lalu kemudian ada namanya ini tiang bendera ini ya, 76 meter ya tingginya. Ini namanya Taman Kusuma Bangsa yang tadi ditanyakan Mas Yos. Jadi ini adalah spot-spot tempat yang menarik dikunjungi oleh masyarakat begitu ya. Tetapi kemudian juga ada yang masyarakat yang pernah berkunjung sebelumnya ke IKN yang pada waktu itu masih awal-awal yang disebut dengan titik nol. Nah, titik nol ya, saya lagi mencari nih titik nolnya ya, ada di sebelah mana. Nah, ini tempat itu sekarang sudah berubah Mas Yos gitu. Nah, ini titik nol yang dulu yang seperti ini gitu kan, maaf ya ini ya. Nah, ini ya, seperti ini ya, titik nol Nusantara. Ya, beberapa tahun yang dulu kan ya, betul masih. Mas Yos kan pernah ke sana ya pada waktu itu ya, masih yang titik nol ini. Aku belum ya. Makanya penasaran nih. Ada teman IDN dah yang saya dengar pernah juga ke sana gitu kan. Ini kan spot foto tuh pada waktu itu. Ini Den. Now, ini seperti begini. Udah cantik ya, ada tugu-tugunya. Betul, udah berubah. Ini disebut dengan Plaza Bhinneka Tunggal Ika gitu ya. Dan ini satu garis lurus ya, di sebelah area depannya nih kantor Otorita Ibu Kota Nusantara.
titik nol ada di sekitar sini, warna biru ini yang tempat itu apa namanya geodesi ya istilahnya di situ, dan di sini pada waktu itu acara yang pertama kali yang diadakan oleh Bapak Presiden ke-7 ya Pak Presiden Jokowi, kemudian bersama dengan para gubernur ya seluruh Indonesia. Nah ini garis lurus istana di sini ya. Dan ini sekarang area ini di foto ini tahun 2025. Sekarang lebih banyak lagi tumbuhan, pohon dan sebagainya. Karena konsep dari IKN, Mas Yos, ini juga warga itu suka datang dan kemudian datang ke objek-objek yang cantik itu estetik, karena estetik lah gitu. Karena IKN itu konsepnya salah satunya adalah forest city. Ya, jadi it's not only just an ordinary city, but it's a forest city, itu salah satunya. Jadi kami ya membangun di IKN itu hanya sekitar 20 maksimum 30% itu bangunan sarana prasarana ataupun fisik. Sisanya 65-70% lebih itu adalah untuk forest city. Jadi untuk membangun environmentalnya, untuk green, untuk green konsepnya. Jadi lebih banyak pada reforestasi ya, karena waktu itu tegakan hutannya adalah hutan tanaman industri, Mas Yos, gitu. Jadi kita kembali meliarkan lagi, menanam kembali yang disebut dengan konsepnya oleh Pak Basuki adalah wildening. Jadi meliarkan kembali alam hutan, dijadikan hutan alam lah selayaknya hutan. Itu yang kami lakukan. Bahkan Mas Yos, makanya nanti kalau teman-teman IDN ya bisa berkesempatan nanti, karena sebetulnya banyak sekali teman-teman wartawan yang sudah datang ya, termasuk juga Pak warga gitu, silakan datang. Kami berikan kesempatan untuk menanam di sana. Kami punya habit setiap 2 minggu sekali kami menanam. Kami itu artinya seluruh pegawai otorita Ibu Kota Nusantara yang 1000-an orang itu, plus nanti juga ada dari warga, ada teman-teman dari aparat penegak hukum, mereka yang dari pegawai rumah sakit. Nanti kita ajak teman-teman adik-adik kita dari Taruna Nusantara untuk menanam bersama-sama. Jadi kita berpindah dari satu titik ini ke titik yang lain dan sebagainya gitu. Tadi sempat diceritakan Pak, kalau di sana tuh masih natural gitu, saking naturalnya kadang suka ada kabut. Mungkin ada cerita unik lagi Pak, gimana tuh? Itu betul sekali. Barangkali ada di beberapa tempat di kota besar sudah langka. Ya, saya ini lama hidup di Surabaya dan di Jakarta ya. Kemudian kami pindah ke IKN. Dan satu, udaranya itu kualitasnya sehat. Segar udaranya, bagus, udaranya sejuk. Kalau pagi kita masih bisa merasakan kabut, itu betul banget gitu. Betul. Ya, indah sekali, suara burung gitu kan ya, suara binatang-binatang liar gitu. Nah, kemudian sore hari misalnya juga habis hujan, kemudian satu waktu kemudian kita naik ke agak tinggi lagi, itu area glamping namanya gitu. Dan di situ area glamping itu nanti kami akan bangun, ada beberapa bangunan itu untuk resort. Nanti ke depan nanti bisa dipakai gitu ya untuk umum. Sekarang masih sedang dalam proses untuk siapa yang akan mengelola karena bangunannya sudah ada untuk resort tersebut. Nah, kemudian di depannya ada nanti tempat untuk restoran, lalu ada jembatan kaca. Nah, di situ nanti adalah public area, nanti warga bisa, sebetulnya kemarin juga warga udah pada datang ke situ, yang pada waktu libur lebaran, tahun baru, Natal, itu sampai antriannya ribuan untuk naik ke area glamping, ke jembatan kaca, gitu ya. Bisa melihat di situ. Nah, ini saya mau bilang, kalau habis hujan, di sore hari, kabutnya indah sekali itu di situ. Dari atas bisa melihat pemandangan IKN, termasuk bisa dilihat istana, lampu-lampunya juga estetik ya, dan cantik gitu. Hidup sehat, Mas Yos. Pak, tapi kalau ke sana itu ada batas waktunya nggak sih Pak? Karena kan kalau kayak di taman di sini kan mungkin nggak 24 jam gitu. Kalau di sana tuh mungkin ada batas waktu buat kunjungan atau gimana Pak? Ya sebetulnya jam 9 malam itu yang tadi saya sebutkan tadi, ada UMKM, ada beberapa kafe, restoran yang mereka mulai tutup. Ya, jadi memang jam 9 malam juga pengunjung ataupun mereka yang ada di sekitar situ, mereka kembali ke tempatnya masing-masing, entah pulang, mereka menginap di hotel di sekitar situ, atau mungkin
pulang ke daerahnya begitu ya. Ini ngomong-ngomong soal hotel, sudah ada hotel Mas di situ. Sudah, di IKN ini ada 2 hotel yang di kawasan inti pusat pemerintahan saja ya. Ada satu hotel namanya Swiss Hotel, itu adalah hotel yang pertama kali berdiri di IKN, bintang 5 ya. Kemudian ada satu lagi Hotel Kubika ya, bintang 3. Dan itu mereka rajin untuk mengadakan acara-acara off air lah istilahnya seperti itu. Di luar kawasan memang ada juga homestay, hotel juga gitu, cukup banyak Mas Yos di situ. Kalau dari segi akses mungkin Pak, tadi kan sempat disebut juga di sana ada embung gitu Pak, mungkin bisa buat jogging track, terus kemudian kalau fasilitas transportasi umumnya di sana akan ada apa aja Pak? Iya, jadi memang betul. Kelebihan kami yang kedua itu sesuai dengan visi IKN adalah Spawn City. Kalau tadi ada Forest City, Spawn City itu artinya kami memberikan perhatian untuk pengelolaan tata air begitu ya di IKN, dan salah satunya adalah untuk menurunkan suhu yang tinggi itu dengan adanya embung itu. Nah, kemudian juga untuk yang tadi pengelolaan air, pencegahan banjir dan sebagainya, tapi tidak pernah ada banjir gitu di IKN. Itu banyak sekali hoax yang mengatakan IKN banjir itu. Saya mau mengatakan nih hari ini itu hoax semuanya, tidak pernah ada IKN banjir. Begitu ya. Jadi salah satu faktornya karena embung itu berarti ya? Salah satu faktornya karena embung, dan juga ada bendungan yang memang sudah dibangun di situ. Ya. Nah, itu hoaxnya itu sampai ada AI yang katanya ada satu bangunan istana tenggelam dengan air lautan gitu ya. Itu ya, hari ini saya mau katakan itu semua hoax. Jadi tolong jangan sampai kita percaya dengan hoax yang beredar ya. Salah satunya ikan banjir dan sebagainya gitu. Nah, jadi embung itu memang dibangun khusus ya, ada sekitar 30-an lah, 33 embung yang dibangun, dan nanti coming soon akan ada 20 lebih embung yang dibangun. Dan memang betul, embung itu bukan hanya sekedar seperti danau buatan kecil lah untuk secara sederhana untuk bisa memahami gitu kan ya. Tetapi juga ada nanti jogging tracknya, lalu kemudian ada spot-spot untuk bisa berekreasi untuk keluarga, jadi aman lah ya, family recreations lah gitu ya. Lalu juga nanti ke depan kita perbolehkan untuk ada titik-titik tertentu yang boleh memancing Mas di situ. Buat mancing. Boleh gitu. Bahkan ada satu embung yang namanya daerah aliran Sungai Sanggai, embungnya, dan tidak jauh dari tempat kami tinggal. Itu jadi nyambung Mas, jadi tempat tinggal kami lalu nyambung dengan jogging track menuju ke embung tersebut. Itu ada perahu juga kami siapkan untuk bisa berekreasi lah bersama keluarga gitu, dan tempatnya indah lah. Tadi kalau dari segi transumnya mungkin Pak di sana, tadi kan sempat juga di buku itu saya lihat kalau ada bis listrik ya? Iya betul. Jadi itu free atau gimana tuh Pak? Atau sistemnya kayak di sini pakai e-money gitu Pak? Iya, jadi hari ini bis listrik ini artinya pada saat ini semuanya free. Ya, jadi free. Keliling berarti ya Pak? Mobilitas keliling, betul. Jadi ada rutenya begitu kan ya, dan itu setiap 10-15 menit sekali, jadi mudah sekali gitu ya. Jadi dari satu titik ke titik yang lain, dan itu sangat mudah dan boleh dipakai oleh warga. Jadi bukan hanya pegawai yang ada ataupun orang yang tinggal di OIKN. Jadi boleh bebas gitu. Dan itu bukan hanya di dalam kawasan, tetapi ada sedikit di luar kawasan. Itu namanya shuttle area untuk mereka yang datang dari luar. Kemudian kan memang ada travel juga gitu ya. Rest area namanya, rest area gitu ya, agak keluar sedikit. Nah, dari situ nanti warga bisa pakai si bis itu gratis untuk masuk keliling. Ya. Kalau dari segi ber-AC. Mantap. Kalau dari segi parkiran sendiri mungkin Pak, kan di tempat wisata tuh kadang banyak yang ada parkir liar lah, kemudian parkir kendaraan pribadinya susah. Mungkin kalau di IKN, ke tempat IKN-nya sendiri itu, apakah disediakan lahan parkir Pak? Ada. Jadi memang kami sediakan tempat-tempat parkir untuk umum. Kantong-kantong parkir untuk umum nanti akan diarahkan oleh petugas-petugas. Jadi masyarakat tidak perlu khawatir ya dan kesulitan akan ada di parkir, akan ada di mana, termasuk sepeda motor. Dan memang pada saat waktu-waktu tertentu, terutama musim liburan, akhir tahun, Lebaran termasuk begitu ya, hari-hari besar, itu antusiasme masyarakat sangat tinggi. Jadi saya juga terima kasih kepada warga yang terus antusias untuk datang ke Ibu Kota Nusantara
kami berterima kasih dari OIKN gitu ya. Dan kami sediakan juga lahan-lahan parkir tertentu dalam kondisi khusus begitu di sekitar jalan begitu. Jadi kami siapkan. Oke. Pak, mungkin terakhir kan di media sosial tadi kita sempat singgung banyak yang meragukan IKN ini, katanya dia yang bilang mangkrak lah segala macam. Mungkin dari Bapak mengklarifikasi gitu Pak, menjelaskan bahwa proyek ini sebenarnya tadi kalau diceritakan sangat-sangat berjalan bagus ya Pak, maksudnya sesuai track. Semuanya on the track. Insya Allah ya, puji Tuhan semuanya on the track ya. Jadi tidak ada keraguan, tidak ada hal-hal yang mengatakan bahwa IKN itu tidak berprogres ataupun IKN tidak berjalan. Jadi mulai dari era Bapak Presiden Joko Widodo sampai sekarang dari Bapak Presiden Prabowo Subianto, ini era di mana IKN terus berjalan, terus berprogres. Tidak ada yang mengatakan bahwa ini pembangunan berhenti ya ataupun stop dan sebagainya. Bahkan Pak Presiden Prabowo Subianto juga sudah hadir di IKN. Terima kasih pada Pak Presiden beserta dengan jajaran, Pak Setkap juga pada waktu itu, Pak Mensesnek, datang pada bulan Januari dan beliau meninjau langsung. Pada saat itu menarik sekali, beliau dengan helikopter ya mendarat di Istana Negara, di depan Istana Garuda. Pada saat itu petang hari gitu kan ya, lampu-lampunya semua nyala, bagus sekali gitu, manis, sangat-sangat indah gitu. Dan ini juga kami ingin sampaikan juga, termasuk penguatan lewat Perpres nomor 79 tahun 2025, di situ dikatakan bahwa ibu kota negara, ibu kota Nusantara akan menjadi ibu kota politik pada tahun 2028. Ya, jadi tidak ada keraguan sama sekali. Termasuk yang kemarin keputusan MK itu sebetulnya malah menguatkan bahwa IKN itu menjadi ibu kota Indonesia. Ya, nah memang kami saat ini sedang proses tentu saja dari Pak Presiden untuk mengeluarkan nanti keputusan kapan dimulainya IKN ya sebagai ibu kota Nusantara ya, ibu kota negara itu. Tetapi di dalam Perpres 79 sebetulnya sudah sangat jelas tahun 2028. Jadi, ketika itu selesai kompleks legislatif dan yudikatif yang saat ini kami mohon doa restunya nih Mas Yos nih, IDN dan seluruh warga dan negara dan bangsa Indonesia, mari kita dukung dan mendoakan IKN ini bisa tuntas pembangunannya dan siap digunakan. Pak, tadi ada satu yang menarik Pak, soal ibu kota politik ini di media sosial juga masih rancu nih Pak. Sebenarnya ibu kota politik itu apa sih Pak? Karena kan banyak juga yang akhirnya, buat partai politik nih atau apa gitu. Mungkin Bapak bisa menjelaskan gitu Pak. Jadi terminologi itu sebetulnya sama saja dengan ibu kota seperti pada umumnya. Tetapi memang yang disampaikan itu adalah selesainya trias politika yang 3 fungsi pemerintahan yang inti yaitu eksekutif. Nah ini kan sudah terbangun kan seluruh sarana prasarananya untuk eksekutif termasuk kantor dan hunian wakil presiden. Nah itu sudah selesai ya, itu eksekutif. Jadi semuanya sudah tersedia ya, termasuk kantor untuk kementerian maupun untuk perangkat-perangkat pendukungnya semuanya ya. Nah, sekarang yang sedang dibangun adalah untuk yang trias politika yang berikutnya, yaitu yang legislatif, yang gedung parlemen itu, dan kemudian untuk yudikatif, MA dan sebagainya. Jadi itu yang dimaksud sebetulnya. Tetapi nanti pada fungsinya pada akhirnya adalah sebagai ibu kota. Oke. Ya. Oke, terima kasih Sobat Milenial yang sudah mengikuti obrolan saya bersama Pak Troy. Terima kasih Mas Yos. Bisa dipahami bahwa sebenarnya IKN ini berjalan normal ya Pak? Oh iya. Sesuai on track gitu. Betul. Jadi bahkan Mas Yos, ini kami di sana semangat untuk membangun. Ya, betul. Jadi jangan ragu-ragu ya Pak buat main di sana ya Pak? Silakan, karena ada adagium seeing is believing. Lihat sendiri jadi percaya. Tapi jadi satu lagi yang jangan dilupakan, kalau lihat percaya, beritakan yang benar tentang IKN. Termasuk yang banjir tadi hoax ya Pak? Itu hoax itu nggak benar itu beritanya itu. Terakhir Mas Yos, tolong minimum effort itu adalah doakan. Doakan. Karena ini IKN ini adalah doa seluruh bangsa Indonesia. Karena ini membuat paradigma ya baru Indonesia.
Indonesia yang berbeda. Jadi IKN itu menjadi growth center of Indonesia, tempat pertumbuhan baru untuk Indonesia. Saya pernah bicara dengan jurnalis asing. Troy, this is one of the new conversations of Indonesia. Ini satu percakapan yang baru itu akan tercipta di Indonesia dengan adanya ibu kota Nusantara ini. Bayangin, orang asing begitu kagum terhadap Indonesia. Saya yakin orang Indonesia tidak kalah kagum dengan ibu kota Nusantara. Oke, ditunggu sama Pak Troy buat masyarakat yang mau main ke IKN ya Pak? Siap. Oke, ikuti terus ngobrol seru di IDN Times bersama dengan narsum-narsum atau tamu yang inspiratif. Sekian dari saya, terima kasih.